Tadi Mas Main dapat apa dari artikel itu? Kayak tadi itu kayak tiga tiga batasan untuk tiga aturan, bukan tiga cara ya Pak untuk ini perpu iya. Nah, coba baca kesimpulannya Cek dulu. di halaman berapa tuh? Belum belum coba kesimpulannya. Saya belum Eh, baca kesimpulannya Pak. 16 coba dibaca dulu. 16. Ah, coba dibaca dulu kesimpulannya. Sebagai sebagaimana dalam pembahasan di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu pertama, kewenangan presiden secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang 1945, baik Hmm. kewenangan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, termasuk kewenangan pembentukan peraturan undang-undang yang salah satunya adalah pembentukan Perpu yang secara konstitusional diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dalam hal equal, kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedua, atas dasar ketentuan-ketentuan di atas, maka batasan waktu dalam penerapan Perpu adalah ada anak itu kebutuhan mendesak atau penyelesaian masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang. Dua, adalah batasan substansi adalah undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau adanya undang-undang tetapi tidak memadai atau kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi secara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum yang diselesaikan, kepastian untuk diselesaikan. Di mana batasan-batasan yang sudah ditentukan secara objektif oleh MK dalam putusannya tetap bersifat subjektif dan ketika batasan terhadap tetap mengantikan perlindungan hak-hak konstitusional rakyat yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, jadi kalau misalkan kita baca jurnal gitu, Mas Brian ya, suka baca jurnal nggak nih, Mas Brian? Suka, Pak. Suka, Pak. Suka jurnal dari mana? Dari jurnal apa? Hukum online, Oh, itu artikel berarti. Artikel itu juga bagus. artikel Tapi sudah. eh, kalau jurnal gini sering baca nggak? Jarang-jarang, Pak. Nah, kalau saya rekomendasi itu biasanya ini kan jurnal konstitusi ya. Hmm. Ini tuh jurnal menurut saya kalau hukum tata negara yang paling bagus saat ini tuh jurnal konstitusi. Ini jurnal konstitusi volume 2020 ya. Tahun 2020 ya. Jadi ini tuh kok apa jurnalnya eh, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia gitu. Jurnal resminya gitu. Dan dia sudah terindeks Sinta satu. Dia paling tinggi di Indonesia. Nah, jadi di sini tuh pasti bagus-bagus jurnalnya. Dan kalau bagus, berarti abstraknya dan juga kesimpulannya itu biasanya tuh Hmm. inline gitu loh. Nggak mau, kadang Hmm, ya, ada sejalan. yang abstraknya itu langsung hasilnya ya kan, nggak pakai penelitiannya, nggak pakai apa. Udah gitu kesimpulannya tuh langsung sedikit banget gitu loh, banyak pendahuluannya. Itu kan kurang bagus ya. Tapi kalau ini proporsional gitu abstraknya. Kemudian kesimpulannya juga dia dia padat, singkat tapi jelas gitu. Kayak misalkan kita bahas ya, kalau menurut dia kan atas dasar ketentuan di atas, maka batasan waktu dalam Perpu adalah eh, mana nih? Batasan dalam waktu dalam penetapan Perpu adalah adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk Hmm. menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Artinya adanya kebutuhan mendesak ya kan, keadaan darurat gitu loh, supaya presiden bisa menetapkan sebuah Perpu gitu. Kalau misalkan tidak dalam keadaan darurat ya enggak, ya dia tidak bisa secara hukum gitu loh, tidak dibenarkan secara hukum. Gitu. Kemudian kedua adalah batasan substansi
adalah undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang lama, sedangkan dalam keadaan yang mendesak kepastian dan untuk diselesaikan. Jadi intinya kalau ada kekosongan hukum ya kan, misalkan ada kekosongan hukum nih, kemudian kita mau buat undang-undangnya itu lama gitu, nggak bisa pakai prosedur biasa, maka Perpu itu jadi boleh untuk dilakukan oleh presiden gitu loh. Nah, kemudian misalkan Ya, Pak. eh, yang ketiga eh, adalah batasan terhadap tetap memperhatikan perlindungan hak hak konstitusional rakyat yang diatur dalam UUD 45. Gitu. Jadi tetap harus memperhatikan hak-hak konstitusional gitu loh. Bukan hanya hak asasi loh ya, hak-hak konstitusional rakyat. Itu kan hak-hak konstitusional rakyat kan sebenarnya lebih bawah dibandingkan hak asasi gitu kan. Konstitusional Ya, ya pemilu dengan hak hak politik dan lain sebagainya kan, yang sebenarnya masuk dalam derogable rights gitu loh. Nah, kalau misalkan kita balik tadi ke undang-undang apa ormas yang tadi ya kan, ya, itu kan sebenarnya ya nggak ada urgensinya sama sekali gitu loh. Untuk apa presiden membuat sebuah undang-undang yang mana nggak dalam keadaan darurat, ya kan, nggak ada dalam nggak ada kekosongan hukum, prosedurnya pun juga masih bisa melalui prosedur biasa, gitu kan? Apa kedaruratannya? Contohnya dia pernah bilang eh, hmm, itu adalah bibit-bibit teroris, bibit-bibit radikalisme ya kan, sehingga itu bisa berpotensi terhadap munculnya terorisme di Indonesia. Bahkan katanya itu ada sekitar berapa persen gitu, 35% sudah terpapar radikalisme gitu. Ini kan sebuah narasi yang menyesatkan. Kalau misalkan 5% aja sudah terpapar radikalisme, harusnya bom itu di mana-mana gitu loh. Dari 280 juta orang, 5% itu berapa? Misalkan bisa ya, 10 juta, bisa 10 juta lebih ya kan? 10 juta orang teroris misalkan. Kenapa nggak ada bom satupun misalkan? Ya bom ada, tapi kan nggak sebanyak itu kan? Nggak setiap tahun bahkan nggak belum tentu ada gitu. Kalau misalkan 10 juta orang terpapar radikalisme atau terorisme, ya, harusnya setiap hari itu ada minimal 20 bom lah di Indonesia selama berkelanjutan gitu kan. Tapi ini kan nggak ada ya, gitu loh. Artinya apa? Artinya itu diada-adakan, dijadikan alasan pemerintah untuk menetapkan Perpu ini gitu loh. Dan justru itu melanggar hasil kesimpulan yang ketiga ini kan, eh, yaitu memperhatikan perlindungan hak-hak konstitusional. Artinya apa? Orang mau berserikat dia dilarang, ya kan? Orang mau berpikir untuk kemajuan bangsa dilarang. Padahal kan dia berpikir itu untuk kemajuan bangsa loh, bukan untuk mencuri uang rakyat kan, bukan untuk berkomplot untuk apa? Membuat mega korupsi dan lain sebagainya. Gimana caranya supaya gratifikasi itu tidak terungkap, supaya korupsi itu berjalan lancar, bagaimana supaya hukuman di pengadilan itu bisa dikurangi. Nggak begitu pikiran mereka kan. Pikiran mereka adalah bagaimana membentuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Nah, pikiran mereka dengan khilafah mungkin ya kita hargai pendapat mereka gitu kan. Asalkan ya niat mereka itu baik gitu loh. Niat mereka untuk kemajuan bangsa dan negara. Kalau misalkan yang jelas-jelas yang untuk meruntuhkan negara lah, untuk memperlancar korupsi, budaya korupsi, ya itu baru harus diberantas. Nah, intinya itu cara untuk atau syarat-syarat presiden atau pemerintah membuat perpu. Nah, kemudian wewenang presiden ya, yang memegang kekuasaan pemerintahan untuk UUD. Silakan dibaca.
Wewenang kuasa presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasannya, Presiden adalah kepala pemerintahan, artinya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara secara keseluruhan. Ini mencakup pelaksanaan kebijakan nasional, pengelolaan kementerian, dan mengambil keputusan strategis, hingga perumusan rencana pembangunan nasional. Presiden menjalankan tugasnya bersama wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri. Dasar hukum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan tanggung jawab sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintah negara yang mencakup, termasuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional baik dalam negeri maupun luar negeri, memimpin dan mengendalikan kementerian negara dan lembaga pertahanan kementerian, menyusun dan menjalankan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJMN dan rencana tahunan, mengolah anggaran negara bersama DPR melalui APBN. Sudah, saya. Coba, Ini sekarang kita lanjut ke wewenang presiden ya. Jadi yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintah UUD. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jelasannya adalah Presiden adalah kepala pemerintahan. Artinya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara secara keseluruhan. Gitu loh. Kalau di sistem parlementer siapa kepala pemerintahannya? Perdana Menteri, Pak. Betul. Meskipun ada kuasi parlementer ya, sistem pemerintahan yang ketiga itu dia ada parlemennya tapi presiden tetap kuat, itu kan. Kayak misalkan Cina, misalkan Cina Xi Jinping presidennya tapi dia juga punya perdana menteri gitu, dan dia juga sama-sama, maksudnya presidennya Xi Jinping jauh lebih kuat dibandingkan PM-nya. Artinya setiap negara itu dia punya eh, ciri khasnya masing-masing gitu. Sebenarnya sistem ini tidak baku gitu. Dan eh, kalau dalam tata negara itu diambil yang paling baik gitu loh. Keuntungan manfaatnya diambil dan juga disesuaikan dengan kondisi negara dan juga masyarakatnya. Nah, kalau di Indonesia saat ini ya masih dipegang oleh presiden ya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Jadi dia bertanggung jawab atas pemerintahan dalam negeri ya kan, secara umum dan juga di semua sektor. Kemudian ini mencakup pelaksanaan kebijakan nasional, pengelolaan kementerian ya kan. Makanya menterinya bisa dikurangi seenaknya dia ya kan. Bisa diganti namanya, bisa nambah staf sus ya kan meskipun katanya efisiensi gitu kan. Ya suka-suka presiden gitu loh. Karena itu wewenang presiden kan. Bahkan menteri menteri dia mau ngangkat menteri misalkan cuma nggak lulus S1, menterinya lulusan SMP atau SD, bahkan itu boleh-boleh aja. Itu wewenang presiden gitu. Tidak ada yang bisa menggugat wewenang presiden dalam hal mengangkat menteri. Kemudian pengambilan keputusan strategis, ya kan, ya kebijakan hilirisasi, ya kan, MBG, kemudian yang baru-baru ini penutupan apa Nikel. pencabutan izin nikel di Raja Ampat, ya kan, baru banget hari ini tuh, kalau Mas Bayu ikutin beritanya. Tuh, Kemudian hingga perumusan rencana pembangunan nasional. Nah, Presiden menjalankan tugasnya bersama Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Nah, tapi cukup perlu diingat, di sini tuh yang berkuasa tuh hanya Presiden ya. Wakil Presiden tuh nggak berkuasa apapun sebenarnya. Bahkan makanya dia itu tidak punya peran khusus gitu. Bisa dibilang sebagai ban serap aja. Ban serap gimana? Kalau selama bannya bang, itu ban serap kan, selama ban utamanya itu masih dipakai, ban serap kan nggak pernah dipakai kan? Ditaruh aja dia betul, Pak. di dalam mobil kan, sama seperti wakil presiden sebenarnya. Jadi selama pemerintahan ya presiden terus gitu ya mengkoordinir dan lain sebagainya.
itu presiden semua. Tapi kalau misalkan presiden nggak ada di dalam negeri, ya kan, lagi kunjungan kerja di luar negeri, nah, yang jadi PLT-nya atau yang menggantikan dirinya adalah wakil presiden. Nah, itu baru wakil presiden menjalankan secara secara penuh gitu kan. Meskipun juga ada beberapa keputusan yang atau aturan yang nggak bisa dia buat gitu loh. Kayak perpres, ya kan? Ada perpres apa itu perpres, Mas Brian? Saudara Presiden, Apa? perpres ya Pak? Iya. Peraturan Presiden. Nah, ada nggak perwapres? Pernah dengar nggak? Nggak, nggak ada Pak. Pernah ada. Karena emang Hah? peraturan-peraturan itu hanya diberikan kepada presiden. Tuh. Yuk. Gimana? Ya benar. Nah, kalau Inpres juga, ya kan, bakal memilih menteri itu kewenangannya presiden, bukan wakil presiden gitu. Apalagi kayak buat Perpu tadi. Perpu, tanda tangannya pasti presiden gitu, bukan wakil presiden. Setiap undang-undang juga ini yang tanda tangan itu presiden, bukan wakil presiden. Artinya yang secara penuh memegang kendali itu adalah presiden. Nah, presiden sebagai kepala pemerintahan, dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 tadi ya. Makna dan tanggung jawabnya adalah sebagai kepala pemerintahan, presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan negara yang mencakup merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional, baik dalam ataupun luar negeri, memimpin dan mengendalikan kementerian negara, menyusun dan menjalankan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan ya, APBN maksudnya, mengelola anggaran negara bersama DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagai pembantu presiden, mengeluarkan PP atau Perpres untuk melaksanakan perintah undang-undang. Nah, jadi PP itu atau Perpres itu memang fungsinya adalah sebagai peraturan pelaksana undang-undang ya. Karena kan undang-undang itu kan ya dia masih umum kan, masih abstrak gitu normanya. Sehingga kalau dia mau dijalankan secara langsung itu eh, kurang bisa begitu loh. Jadi dia harus bisa di eh, atau kalau mau berjalan secara kontinu ya harus dibuat dalam bentuk PP-nya secara teknis. Kemudian contoh praktisnya adalah misalkan Presiden memutuskan strategi nasional penanggulangan kemiskinan ya dan menunjuk menteri koordinator terkait untuk mengawasi pelaksanaannya. Kemudian Presiden mengatur ulang kementerian dengan Perpres, misalnya penggabungan kementerian atau perubahan nomenklatur. Apa itu nomenklatur, Mas Brian? Apa coba? Nomenklatur. Pernah dengar nggak? Nomenklatur. Pernah, pernah, Pak. Apa? Pernah, pernah, Pernah nggak? Pernah. Kalau pernah, pernah pernah. apa? Apa itu nomenklatur? Ayo, Cek, dia nggak mengangkat ngantuk. seseorang di ahlinya, Apa? mengangkat Apa? seseorang di ahlinya, di ahli khususnya gitu. Mana? Bukan. Jauh banget. Nomenklatur itu sebenarnya nama ya. Nomenklatur itu nama. Hmm. Nama kementerian, nama apa gitu. Pokoknya nama itu bahasa administratifnya itu atau biasa dikenal di dalam HTM itu nomenklatur gitu. Kayak dulu Menteri Hukum dan HAM, sekarang cuman Menteri Hukum doang, ya kan? Ya, Kayak dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Mendikbud, sekarang Menteri Pendidikan aja. Kemudian ada Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Tinggi, ya kan? Kemudian ada lagi Menteri Kebudayaan. Nah, itu namanya nomenklatur yang berbeda-beda, namanya berbeda-beda. Gitu. Ada juga penggabungan kementerian, kayak dulu lingkungan hidup dan kehutanan digabung, ya kan? Itu ya, penggabungan kementerian seperti itu. Nah, itu
sebenarnya tergantung dari presiden sendiri. Tuh. Sampai wakil menteri pun itu juga kewenangan presiden. Presiden mau kasih wakil menteri berapa, ya kan, staf ahlinya, staf khususnya berapa, itu semua adalah kewenangan dari presiden. Yang lain itu sebenarnya nggak boleh ikut campur. Ya kita sebagai masyarakat boleh mengkritik, dan itu hak kita kan. Cuman memang pada pada apa pada akhirnya itu semua tergantung kepada presiden mau menuruti kita atau tidak. Meskipun ya secara teori dan secara jargon di mana-mana kan atasan presiden kan rakyat ya, meskipun pada akhirnya pada faktanya nggak gitu juga gitu loh. Malah kita yang dikuasai sama pejabat-pejabat kan. Nah, silakan dibaca lebih lanjut. Sekarang kepala negara ya, tadi kan kepala pemerintahan. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, Presiden berfungsi sebagai simbol negara dan pemersatu bangsa serta menjalankan fungsi-fungsi konstitusional yang melewati kedaulatan negara seperti mewakili Indonesia di dunia internasional termasuk menandatangani perjanjian dengan negara lain, mengangkat duta besar dan melibas duta besar asing, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dan penerimaan Mahkamah Agung dan DPR, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, menetapkan keadaan darurat nasional, contoh praktis Presiden menerima surat percaya dari duta besar negara asing, Presiden modigrasi kepada terpidana yang telah melakukan proses hukum panjang, Presiden menghadiri pertemuan internasional seperti KTT ASEAN atau G20, Wakil Presiden adalah sistem pemerintahan Indonesia dasar hukum pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dalam melakukan kewajibannya presiden dibentuk oleh satu wakil presiden. Peran wapres, wapres tidak memiliki kuasa pemerintah secara langsung. Wapres bertindak sebagai pembantu presiden dan hanya menjalankan fungsi pengganti presiden. Yuk, terputus ya. Cuma bentar, Pak. Nggak kelihatan selain di bawah. Bentar. Ya, Oh, sudah. ini Secara ada kelihatan loh. langsung. Sudah, Pak. Wapres bertindak sebagai pembantu presiden hanya menjalankan fungsi pengganti presiden apabila halangan tetap atau sementara pasal 8A1 dalam praktiknya tugas dan fungsi Wapres sangat tergantung pada kewenangan dari presiden. Tidak Nah, seperti sistem parlementer, Wapres kan pemegang portofolio kementerian atau kepala pelaksanaan tugas tertentu. Soalnya ditugaskan secara khusus oleh presiden. Contoh praktis, jika presiden meninggal dunia, mundurkan diri, atau diberhentikan, maka Wapres naik menjadi presiden. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Jika presiden ke luar negeri, Wapres menjalankan tugas negara simbolik seperti pimpin rapat terbatas, namun tidak bisa membuat keputusan strategis tanpa mandat. jadi ini wewenang presiden sebagai kepala negara ya. Ya, sebagai kepala negara, fungsi sebagai Saya simbol negara. sebentar, Pak. Kamar mandi Mana? sebentar, Pak. Oh ya, Kamar mandi. Nanti sebentar, Pak. Sudah, Pak. ini.
namanya sebagai kepala negara ya. Presiden. Jadi sebagai simbol negara dan pemersatu bangsa serta menjalankan fungsi-fungsi konstitusional yang mewakili kedaulatan negara. Kalau di sistem parlementer biasanya simbol negaranya siapa? Bayar. Simbol negara raja atau Betul. presiden. Ya, betul. Bisa presiden, bisa raja, ya, bisa kaisar, bisa kanselir, eh, amir, ya, beda-beda. Nah, dia itu fungsi-fungsinya seperti mewakili Indonesia dalam dunia internasional, termasuk menandatangani perjanjian dengan negara lain. Gitu. Artinya apa? Ketika kita sudah bahas substansinya, ya kan, agreementnya di awal gitu prosesnya panjang dan lain sebagainya, Hmm? tiba-tiba presiden cuma tinggal tanda tangan doang, itu kan namanya sebenarnya kan formalitas kan, sebagai simbol aja kan. Nah, itu biasanya yang menjalankan pemenangan itu bisa presiden atau raja gitu. Jadi yang sifatnya seremonial. Kemudian mengangkat duta besar dan menerima duta besar asing. Tuh, tentu dengan apa namanya negara yang sudah kita akui menjadi negara ya, dan juga kita ingin berhubungan lebih lanjut dengan negara itu. Misalkan seperti Israel ya, kita masih belum mengakui dia sebagai negara gitu kan, karena emang dia penjajah ya kan, dia tidak punya teritori, tapi dia hanya punya kekuatan saja, dia punya army, dia punya kedaulatan, bukan cara merampas Hmm. negara lain. Tapi kalau misalkan negara yang asli kayak Korea Utara gitu, ya kita secara de jure masih belum mengakui gitu, tapi secara de facto ya mungkin kita juga sudah ada transaksi dagang atau transaksi bilateral yang mungkin skopnya kecil ya dengan Korea Utara. Dan memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail ya. Dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR. Artinya apa? Artinya presiden itu kalau memberikan ini tuh harus mempertimbangkan pendapat dari Mahkamah Agung gitu loh. Sebagai apa? Sebagai apa dia kalau Mahkamah Agung itu maksudnya? Dia posisinya sebagai Untuk apa? bentuk gini presidennya, Pak. Mahkamah Agung itu lembaga apa? Lembaga legislatif. Mahkamah Yudikatif, Agung. sorry. Nah, Yudikatif, yudikatif. kalau DPR, Legislatif. nah, jadi harus mempertimbangkan dari semua aspek ya, dari sisi yudikatif dan juga legislatif gitu. Sedangkan presiden sendiri dari sisi atau lembaga eksekutif. Kemudian menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jadi dia yang mengatur pertahanan, keamanan, ya kan, anggaran atau strategi dari apa namanya pertahanan Indonesia itu presiden semua. Ya kan. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Jadi kalau mau menyatakan perang itu harus DPR memberikan persetujuan kepada presiden gitu. Boleh nggak presiden itu menyatakan perang tanpa persetujuan DPR? Nggak boleh, Pak. Ryan, Boleh, Kak, pada darurat. ya betul. Kalau darurat benar sebenarnya boleh ya. Ini kan eh, kita bicaranya eh, secara de jure-nya atau aturannya itu harus mendapatkan persetujuan gitu. Ya meskipun secara saya rasa kalau misalkan kita diserang sama Malaysia misalkan, terus presidennya nggak mau perang dulu nunggu persetujuan dari DPR, ya saya rasa Indonesia juga Oh, keburu keburu am, kalah ya kan. ya, Jadi ya. mendingan bertahan dulu, toh nanti diajukan kepada DPR, DPR juga pasti menyetujui gitu. Kemudian sama juga buat perdamaian ya kan. Karena kenapa kok harus DPR terus, Mas Brian? Karena kan Kenapa mewakili harus rakyat, Pak.
Betul, itu esensinya ya, filosofinya seperti itu. Karena dia adalah representasi rakyat, makanya dia harus dilibatkan terus gitu. Ya meskipun pada faktanya sering sekali DPR itu tidak mendengarkan suara rakyat, tapi ya secara legalitas ya, dia adalah representasi dari suara rakyat. Nah, kemudian membuat perjanjian internasional, gitu loh. Baik terkait kontrak bisnis, ataupun lingkungan, ataupun HAM, apapun itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kemudian menetapkan keadaan darurat nasional. Itu juga. Nah, wakil presiden itu dalam menjalankan atau melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, peran wapres itu tidak memiliki kekuasaan pemerintahan secara langsung. Kemudian wapres bertindak sebagai pembantu presiden dan hanya menjalankan fungsi pengganti presiden apabila berhalangan tetap atau sementara. Jadi selama dia ada presidennya, ya dia wapres tuh nggak bisa apa-apa gitu. Meskipun di rapat, ya kan, meskipun di ngapain, itu tetap yang mendominasi itu presiden gitu. Makanya kan kerjaan wapres apa coba? Ya inspeksi sekolah-sekolah, ya kan, Ya, kasihin susu, ya kan, karena emang dia nggak ada kerjaannya gitu. Nggak ada kerjaan yang konkret dari yang diberikan oleh konstitusi gitu kan. Dia mau buat undang-undang sendiri nggak bisa. Dia mau ngapain harus ngomong sama presiden. Ya paling dia hanya di balik layar gitu loh. Dia memberikan ide-ide kepada presiden kan. Tapi itu juga bisa diveto oleh presiden. Misalkan wakil presiden membuat aturan terkait A, misalkan presiden nggak mau, ya aturan A tersebut nggak mungkin bisa dijalankan. Gitu. Jadi semua itu tergantung dari presidennya. Gitu. Kemudian dalam praktiknya tugas dan fungsi wapres sangat tergantung pada pelimpahan wewenang dari presiden. Jadi ya presiden, misalkan sekarang Presiden Prabowo tuh dia memberikan kewenangan itu apa gitu loh kepada Gibran. Sekarang juga saya juga masih belum tahu nih apa aja kewenangannya gitu kan yang diberikan oleh presiden kepada Gibran. si wapresnya gitu loh. Kayaknya kerjaannya kan ya kurang jelas gitu kan. Tapi kalau misalkan diberikan porsi yang jelas gitu kan oleh si presiden, maka ya wakil presiden juga bisa menjalankan tugas tersebut secara mandiri gitu loh. Tidak tidak terus menerus di bawah bayang-bayang si presiden itu sendiri. Kemudian tidak seperti sistem parlementer ya, Wapres bukan pemegang portofolio kementerian atau kepala pelaksana tugas tertentu, kecuali ditugaskan secara khusus oleh presiden. Jadi Wapres itu nggak memegang kementerian secara tertentu gitu loh. Apalagi kementerian yang ada ASN-nya gitu kan. Kan ada kementerian, ada dua jenis kan Mas Brian. Kementerian Ya, Menko dan juga kementerian teknis ya. Nanti akan kita bahas ya. Kalau Menko kan dia nggak ada ASN-nya sebenarnya. Ya, Menko Polhukam, Menko Marves, itu kan dia nggak punya ASN kan. Yang punya ASN kan ya Menhu, ya kan, bagi Mendikbud, dan lain sebagainya. Menperin. Nah, Wapres itu bukan pemegang portofolio kementerian. Jadi dia nggak megang kementerian manapun. Atau kepala pelaksana tugas tertentu. Kecuali ditugaskan secara khusus oleh presiden. Kalau presiden menugaskan secara khusus ya monggo gitu. Tapi kalau tidak ya wakil presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian contoh praktisnya jika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wapres naik menjadi presiden. Jadi kalau Pak Prabowo diberhentikan, meninggal, itu digantikan oleh Gibran. Itu baru bisa digantikan. Jika presiden keluar negeri, wapres sangat menjalankan tugas-tugas simbolik seperti memimpin rapat terbatas, namun tidak bisa mengambil keputusan strategis tanpa mandat. Jadi cuma bisa uh, mimpin secara formalitas saja, tapi keputusan strategis itu tetap dipegang oleh presiden. Jadi kayak boneka aja.
Jadi begitu kalau dalam sistem presidensial di Indonesia ya, memang wapres itu tidak diberikan porsi yang begitu banyak. Justru yang diberikan banyak itu kepada presidennya. Justru malah wapres itu seringkali digunakan untuk apa? Untuk mengambil suara gitu. Kayak contohnya Gibran kan, ya banyak orang yang bilang dia nggak bisa apa-apa, tapi dia punya suara banyak kan. Dia representasi Betul. Jokowi gitu. Jadi dia diambil supaya untuk pemenangan Prabowo aja. Gitu. Dan juga yang lain-lain, Ganjar misalkan, Win Mahfud karena suaranya tinggi misalkan. Kemudian Anies mengambil Caimin ya